Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji di channel Sanaji Haji. Semoga hari ini anak-anak dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan melanjutkan materi Pak Sanaji ya, yaitu masih materi ukuran penyebaran. Untuk itu marilah kita simak bersama penjelasan dari Pak Sanaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Sanaji di channel Sanaji Haji ya, channel pendidikan matematika khususnya materi SMK. Pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan mengulas materi statistika, masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih masuk pada sub materi atau sub kompetensi ya, ukuran penyebaran data. Ini sebagai sub materi pokoknya. Yang nanti pada kesempatan kali ini Pak Sanaji akan bahas simpangan rata-rata atau mean deviasi, kemudian ragam atau varian, dan simpangan baku atau standar deviasi, kemudian nilai standar atau set score, dan koefisien variasi. Marilah kita kupas satu persatu dari materi yang masuk pada ukuran penyebaran data ini. Kita mulai dari yang pertama adalah simpangan rata-rata atau mean deviasi. Simpangan rata-rata atau mean deviasi adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data ya, seperti halnya pada varian dan standar deviasi yang insya Allah akan kita bahas setelah ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpan dari rata-ratanya. Ini adalah pengertian dari simpangan rata-rata atau istilah lainnya adalah mean deviasi. Kita lihat penerapannya yaitu di simpangan rata-rata data tunggal ya, kita singkat dengan SR ya. SR singkatan dari simpangan rata-rata. Ini dengan rumus bahwa sigma X, sigma nilai mutlak X min X bar dibagi N. Nilai mutlak kan anak sudah tahu ya, bahwa nilai mutlak itu akan menghasilkan nilai yang selalu positif atau tidak pernah negatif ya. Dengan keterangan SR adalah simpangan rata-rata, X-nya adalah nilai data. X bar itu apa anak-anak? Sigma X per N. Nah, ini berarti rata-rata data tunggal, dan N adalah jumlah nilai data. Ini adalah rumus dari data tunggal untuk SR-nya. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, ini contoh. Tentukan simpangan rata-rata dari data 4, 3, 9, 6, dan 8. Nah, ini langkah pertama kita tentukan dulu rata-ratanya ya. Itu apa tadi? Sigma X per N, yaitu apa? Jumlah nilai data dibagi banyak data. Jumlahnya dijumlahkan aja, 4 tambah 3 tambah 9 tambah 6 tambah 8, banyak data 1, 2, 3, 4, 5 per 5. Ketemunya adalah 30 bagi 5, maka rata-ratanya adalah 6. Ini X bar. Kemudian SR-nya tinggal dimasukkan dalam rumus. Misalkan sigma X, nilai dari sigma X dan X bar bagi N. Ini baca nilai mutlak ya, nilai mutlak dari X min X bar. Sehingga nanti sigma nilai mutlak dari X min X bar bagi N. Kita tinggal X-nya berarti kan nilai datanya ya. Tinggal 4 kurangi 6, 4 kurangi 6, 3 kurangi 6 masuk sini, 9 kurangi 6 masuk sini, 6 kurangi 6 masuk sini, 8 kurangi 6 masuk sini ya. Setelah itu N-nya berapa ini? N-nya 5, sudah kita masukkan. Nah, sehingga setelah kita hitung ketemu berapa ini? 4 kurangi 6 itu kan berapa? Negatif 2. Nah, nilai mutlak negatif 2 adalah 3 kurangi 6 negatif 3, nilai mutlaknya adalah 3 gitu kan. 9 kurangi 6 3 tetap 3, 0 tetap 0.
8 kurangi 6 2, nilai mutlak 2 yaitu 2. Jadi anak-anak ingat ya, nilai mutlak sudah kita bahas di materi awal itu, yaitu tidak pernah nilainya negatif. Nah, tinggal kita jumlahkan anak-anak, 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 ini 10 ya. 10 per 5 adalah 2. Nah, jadi mudah ya. Untuk menghitung rata-rata mudah. Kuncinya anak-anak harus tahu rumusnya ya. Jadi statistika itu intinya di rumus ya, rumus dan keterangannya dari masing-masing. Oke, kita lanjutkan anak-anak ke yang kedua. Nah, SR data kelompok ini rumusnya ya. Ini bedanya di mana? Di sini. Kalau tadi gak ada F di sini, kalau di sini dari N. Nah, jadi SR data kelompok adalah sigma. Jadi apa? Frekuensi nilai mutlak X min X bar jadi sigmanya. Bedanya anak-anak, kita cermati keterangannya. SR adalah sigma rata-rata, F adalah frekuensi masing-masing kelas, X adalah titik tengah masing-masing kelas. Bedakan ya, kalau tadi itu X nilai dasar, sekarang X nya adalah titik tengah. Rumusnya apa anak? Titik tengah itu apa? Batas bawah tambah batas atas begitu. Wah, ini sudah kita bahas di penyajian data. Kemudian X bar rata-rata. Rata-rata untuk data kelompok kan ada banyak cara kasar, dengan coding dan dengan step deviasi. Tapi nanti kita akan menggunakan yang cara paling mudah, yaitu dengan cara coding ya. Sigma F adalah jumlah frekuensi. Ini jadi ada kaitannya dengan rumus-rumus yang kemarin. Jika anak-anak tidak tahu rumusnya ya nggak bisa mengerjakan ini. Coba kita lihat. Contohnya adalah seperti ini anak-anak ya. Nah, ini tentukan simpangan rata-rata dari penilaian harian matematika kelas 12. Datanya ini ya, ini nilainya, yaitu paling rendah 52, tertinggi adalah 100 dengan frekuensi adalah ini. Nah, ini data yang kemarin bisa gunakan lagi ya. Nah, ini terus jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah seperti ini. Nah, ini jadi kolomnya ditambah banyak ini ya. Yang semula kan hanya nilai dan frekuensi. Jadi kamu harus menambah kolom titik tengah, kolom C, kolom FC, kolom nilai mutlak X min X bar, terus kolom frekuensi dikalikan nilai mutlak X min X bar. Nah, ini. Jadi langkah pertama yaitu mencari titik tengah dulu. Nah, titik tengah ini berarti apa? Tambahkan bagi 2, tambahkan bagi 2. Ini kan batas bawah, tambah batas bawah bagi 2 itu ya ke bawah ya. Nah, ini. Jadi ini saya kira sudah jelas anak-anak ya. Frekuensi di soal tadi jumlahnya. Kemudian C, coding anak-anak, coding. Ini langkah pertama kita mengambil ini rata-rata sementara atau X0 namanya ini. Rata-rata sementara ini diambil dari apa? Frekuensinya yang paling tinggi. Ya, ini Pak Sanes ulang ini sebenarnya nggak perlu saya ulang karena sudah kita bahas di depan pada saat ukuran pemusatan ya. Nah, jadi mencari rataan sementara, kita akan cari coding ya. Rataan sementara itu apa? Rataan sementara adalah diambil dari titik tengah kelas dengan frekuensi paling tinggi ya. Ini datanya paling tinggi. Nah, kemudian dituntun ke sini anak-anak C-nya. Nah, berarti apa? 0 kan? 76 kurang 76 kan 0. Terus berikutnya apa? 69 kurangi 76. Berapa ini ya? Terus dibagi panjang kelas. Panjang kelasnya berapa? Nah, ini panjang kelas hitung ya. Itu apa? Nah, tepi atas kurangi tepi bawah. Atau dihitung aja 52 sampai 58. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Jadi ada apa? 7 ya. Panjang kelasnya 7. Ya. 7 ya, panjang kelasnya 7. Ini gampang. Nah, 76 kurangi 69 kan 7 kan. Nah, 7 dibagi panjang kelas. Nah, ini kan min 7 ya, min 7 ini 7 ya. Nih jadi 69 kurangi 76 ya. Jadi apa rumusnya untuk coding? Coding itu rumusnya adalah X min X0 dibagi P gitu ya. X min X0 ini kalau kita hitung 69 kurangi 76 itu kan min 7 bagi panjang kelasnya 7 ya, jadi min 1. Kalau yang di sini 0, kenapa? Karena apa? 76 kurangi 76 kan 0 dibagi 7 kan tetap 0.
Kalau ini berarti min 7 bagi 7 min 1. Kemudian yang ini min 14 kan bagi 7. Nah, ini terserah. Jadi kuncinya ini anak-anak. Anak-anak nggak perlu repot-repot, tentukan aja C di ini yang diduduki oleh tataran sementara, ke atas negatif ke bawah positif saja. Itu banyak ya. Ini 0, min 1, min 2, min 3. Kalau di sini 1, 2, 3 ya, dengan rumus yang tadi ya. Mana bisa cermati lagi. Kemudian kamu kalikan ini, tinggal kalikan 2 kali min 3, 6 kali min 2, 7 kali min 1 dan seterusnya ya. Ini kalau kita jumlah hasilnya 0. Nah, sehingga rata-ratanya akan ketemu ini. Nah, ini kan, ini rumus rata-ratanya adalah X0 ditambah P dikalikan sigma FC dibagi sigma F. Nah, ini jadi X0 tadi, X0 nya kan ambil ini 76 kan, diambil dari apa? Dari frekuensial rata-ratanya bagi. P nya berapa tadi? 7. Kemudian sigma FC 0, terus sigma F 50. Nah, 0 dibagi bilangan bukan 0 kan, 0 kali 7 0 kan, 0 kan, sehingga 76 tambah 0 berarti. Nah, ini rata-ratanya. Kebetulan rata-ratanya sama dengan apa? Rataan sementaranya karena F sama ya. Dileleng ya. Jadi untuk coding mudahnya di sini. Untuk mencari C itu tentukan aja dulu ya. Rataan sementaranya pasti C-nya 0. Nah, kemudian ke atas min 1, min 2, min 3. Kalau misalnya kamu ambil di sini, misalnya ini rata-rata 2 berarti 0, min 1 di bawah 1, 2 di bawah 1. Ini saya kira nggak perlu saya bahas lebih dalam karena sudah kita bahas di dalam pada materi ukuran pemusatan. Kemudian kita menambah kolom lagi ya, kolom yang berikutnya ini nanti yang akan kita masukkan di rumus SR. X min X bar. X itu ini ya. X barnya ini berarti 55 dikurangi 76. Ketemu negatif 21. Negatif 21 dinilai mutlak ketemu 21. Ya, kemudian 62 dikurangi 76. Nah, ini kan ketemu min 14. Nilai mutlak min 14 adalah 14. Kemudian 69 dikurangi 76 tadi berapa? Min 7. Nilai mutlaknya 7. 76 kurangi 76 0 gitu kan. Kemudian apa? Sekarang ini 83 kurangi 76 kan 7. Langsung positif untuk positif kan. 90 kurangi 76 14 kan. 97 kurangi 76 adalah 21. Nah, ini. Terus setelah ketemu ini nambah satu kolom lagi, yaitu apa? Nilai mutlaknya dikalikan frekuensi 21 kali 2 42, 14 kali 6 ketemu 84. 7 kali 7 49, 0 kali 0 7 kali 8 56, 14 kali 4 21 kali 3 63. Terus ini kita jumlah anak-anak ya. Ini kita jumlah semua, maka akan diperoleh 350. Setelah ini semua ada, kita masukkan di mana? Rumus. Nah, ini ya. SR-nya adalah apa? Sigma F nilai mutlak X min X bar bagi sigma F. Sudah, ini tinggal kita masukkan. Yang dimintakan ini. Nah, ini dimasukkan sini. Terus sigma F sudah ada, ini kan masuk. Sudah ketemu 350 bagi 50 ketemu 7. Mudah sekali ya. Nah, ini. Tapi langkah pertama harus mencari rata-rata ya, rata-rata. Yaitu apa? Untuk masukkan di sini. Anak-anak boleh juga menggunakan cara kasar, yaitu apa? Kalau cara kasar yaitu sigma Fx dibagi sigma F. Terserah anak-anak ya. Kalau Pak Sanji menyarankan pakai coding aja, karena coding itu akan memperkecil bilangannya kan? Jadi hitungannya nggak besar. Ini saran saya pakai coding. Ini anak-anak ya untuk SR data kelompok ya. Kalau tidak jelas bisa bertanya langsung lewat WA Pak Sanji atau di komen di video Pak Sanji ya. Insya Allah akan Pak Sanji. Kalau ingin cepat ya langsung WA saja. Jadi insya Allah akan Pak jawab tanya dari anak-anak. Oke, kita lanjut anak-anak ya. Nah, ini sekarang masuk ke varian atau ragam dan simpangan baku atau standar deviasi ini variannya. Varian merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Varian merupakan konsep yang cukup penting dalam statistik karena merupakan dasar dari metode statistik inferensial, yaitu apa? Metode analisis data pada sampel untuk mengeneralisasikan pada populasi. Ini varian. Sedangkan standar deviasi atau simpangan baku adalah apa? Ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran
sejumlah nilai data. Semakin rendah nilai standar deviasi, maka semakin mendekati rata-rata. Jadi deviasi semakin rendah itu semakin bagus. Sedangkan jika nilai standar deviasi semakin tinggi, maka semakin lebar rentang variasi datanya. Makin lebar, jadi yang mendekati rata-rata yang diminta. Jadi deviasi harus lebih kecil ya. Nah, itu SD-nya lebih kecil lebih baik. Oke anak-anak, kita lanjut ke sini. Nah ini ya. Nah ini ya, ini varian dan SD ini Pak Sanusi langsung saya sajikan rumusnya ya. Varian bedanya apa? Varian itu rumusnya adalah SD kuadrat sama dengan sigma X min X bar dikuadratkan per N. Ini sedangkan semaan baku ditarik pangkatnya menjadi akar sebelah kanan. Ini kalau tarik jadi akar. Jadi SD kuadrat diminta SD berarti menjadi akar. Nah ini hanya bedanya anak-anak, kalau varian itu SD kuadrat, kalau semaan baku SD ya nilainya sama ya. Sigma X min X bar dikuadratkan per N. Kalau ini berarti apa? Akar sigma X min X bar dikuadratkan per N ya. Ini data tunggal, maka X adalah nilai data, X bar rata-rata data, dan N jumlah data. Ini data tunggal kepala ya. Ini coba kita lihat contoh. Nah, tentukan varian dan simpangan baku dari 43968. Ini Pak Sanusi mengambil 1, 2, 3, 4, 5 aja karena contoh ya. Nah, 5, N-nya berarti ada 5. Jawabnya N-nya 5, X barnya tadi sudah kita hitung. Jumlahkan datanya berarti 5, berarti 6. Setelah itu masukkan ke rumus. Ya, ini langkah pertama kamu hitung dulu sigma X min X bar dikuadratkan. Nah, ini X min X bar mana? Ini X, ini X bar berarti 4 min 6 dikuadratkan. Kemudian 4 min 6 dikuadratkan, 3 min 6 dikuadratkan, 9 min 6 dikuadratkan, 6 min 6 dikuadratkan, 8 min 6 dikuadratkan. Ini berarti berapa ini? Ini berarti min 2 dikuadratkan jadi 2 gitu kan. 3 dikuadratkan 9. Nah ini 2 dikuadratkan jadi berapa nih? 4 ya. Ya saya ulang ya. Jadi ini 4 min 6 dikuadratkan jadi 4 dikurangi 6. 4 kurangi 6 kan 2 dikuadratkan 4. Kemudian ini 3 kurangi 6 3 berarti berapa? 9. Ini berarti 9 lagi kan. 3 kuadrat ini 0, ini 2 ya. Sehingga kalau kita hitung hasilnya ada 20. Nah, saya kira anak-anak bisa paham ya. Sehingga nggak perlu tak tulis lagi di sini 4 tambah 9 tambah 9 gitu kan, tambah 0 tambah 4. Saya kira anak-anak sudah bisa menghitung sendiri. Jadi Pak Sanusi langsung tak tulis 26 nih. Silahkan dihitung 4 tambah 9 tambah 9 tambah 4 gitu kan. 0 kan ya ikut 0 hasilnya tambah berapapun kan hasilnya, silahkan itu sendiri. Nah itu anak-anak ya. Nah, kemudian setelah ketemu ini langsung masuk ke rumus saja. Yang dimintakan ini dan N sudah ada, langsung dimasukkan. Nah ini SD kuadrat sama dengan sigma X min X bar dikuadratkan per N. Ini sudah kita hitung berapa? 26 masuk. N-nya berapa di sini? Nah sudah 26 bagi 5 ketemu 5,2. Sehingga kenapa ini kami hitung dulu, sehingga nanti biar tinggal masukkan aja anak. Anak-anak juga bisa langsung menghitung di rumus ini. Ini dimasukkan ke sini nggak apa-apa. 4 min 6. Nah itu kalau datanya lebih dari 10 nanti malah nabrak. Nah, maka kalau datanya tinggi, nah, saran Pak Sanusi hitung dulu sigma X min X bar dikuadratkan, hitung dulu baru tinggal masukkan dalam. Nah, kemudian SD-nya bagaimana? Tinggal diakarkan. Nah, ini kan akar sigma X min X bar dikuadratkan per N. Nah, sehingga hasilnya ini aja. Ini tadi berapa? 26 per 5 diakarkan kan? Maka akan ketemu akar 5,2. Ini bedanya anak-anak kalau varian itu SD kuadrat, kalau SD ya diakarkan. Nah, itu ini bedanya di sini ya. Cermati ya, cermati. Jadi ini data. Nah, kalau data kelompok bagaimana? Caranya sama. Tinggal depannya dikasih apa ini anak-anak? Coba kita lihat ini data kelompok. Nah ini varian ya. Nah ini kasih F saja. Kalau tadi kan F-nya nggak ada, ini sigma F dari N. Sekarang sigma F dikalikan X min X bar dikuadratkan sigma F. Kalau SD terus tinggal dikalikan. Keterangannya tapi beda loh anak-anak ya. Kalau X di sini adalah titik tengah masing-masing kelas ya. Nah kalau tadi kan nilai data, kemudian X bar rata-rata data, ini pakai coding aja nanti mudah ya. Kemudian sigma F adalah jumlah data. Kalau di data tunggal ini menggunakan N. Kita lihat contohnya. Nah
Nah, ini contohnya. Nah, ini tentukan varian dan simpangan baku dari data penilaian harian matematika kelas 12. Ini data yang tadi ya. Nah, ini sama datanya. Nah, langkahnya sama dengan menghitung SR, yaitu apa? Kita lihat. Nah, ini bahasanya. Nah, ini nambah kolom. Nah, kalau tadi kan nambah kolom apa? X min X bar di nilai mutlak, kemudian F dikalikan X min X bar. Nah, dimutlakan ya. F kali nilai mutlak X min X bar. Kalau ini enggak, ada X min X bar dikuadratkan, ada F dikalikan X min X bar dikuadratkan. Nah, ini jadi ini lebih hitungannya lebih lebih mendetail atau lebih rumit dibandingkan dengan SR. Langkah pertama mencari X bar ya, sama 76 karena tadi sudah hitung. Kita pakai coding ini berarti pakai yang 76 X0 nya ini, karena ini mempunyai frekuensi yang paling besar. C nya jelas 0, ke atas min 1 min 2 min 3, ke bawah 1 2 3 ya. Ini jadi mudahnya coding itu jika sudah ketemu C nya untuk yang X0 di atas adalah dimulai dari apa? Negatif 1, di bawah mulai dari 1 ya. Jadi arahnya ke atas, ini arahnya ke bawah. Bawah 0. Nah, tinggal kita kalikan dengan di tengah ya, sehingga akan diperoleh 76. Kemudian X min X bar tadi ya. X min X bar tadi ini, kalau tadi kan di nilai mutlak. Nah, sekarang enggak, biarkan apa adanya ya. Jadi apa ini? X-nya adalah 69. Atau dari ini ya, X min X bar 75 kurangi 76 min 21. 62 kurangi 76 min 14. 69 kurangi 76 min 7. 76 kurangi 76 0 gitu kan. 83 kurangi 76 ketemu 7. 90 kurangi 76 ketemu 14 gitu kan. Kemudian 97 kurangi 76 ketemu berapa? 20. Nah, ini anak-anak ya. Nah, ini terus setelah itu apa? Dikuadratkan. Nah, ini sama, ini bilangan yang dikuadratkan itu tidak pernah negatif, sama dengan nilai mutlak tadi kan. Nah, ini min 21 kuadrat waktu karung hitung selikur ping selikur 451, min 14 kuadrat ya 196, min 7 kuadrat ya 49. 7 kuadrat sama kan, ini kebetulan nilainya bagus anak ya. Nah, ini sama, nah, kebetulan sama, sehingga ini kita hitung, kita kalikan dulu dengan frekuensi ya. Ini 441 kali 2 ketemu 882 ya. 196 kali 6 ketemu 1176. 49 dikali 7 ketemu 343. 0. Nah, ini paling gampang. 0 kali berapapun hasilnya 0. 49 kali 8 ketemu 392 gitu kan. Kemudian 196 dikalikan 4 ketemu 784. 441 kali 3 ketemu 1323. Nah, ini terus ditambahkan. Ini kalau anak-anak mau mudah, ini diurutkan ya, satuan bukan satuan, puluhan, ratusan, ribuan ya. Kalau mau mudah menambahkan, ini Pak Sanadi tak buat center ini ya, di tengah. Nah, ini ya, nanti kalau anak-anak mau menambahkan ya diurutkan aja, satuan dengan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, sehingga kita peroleh berapa? 4.900 untuk sigma ini. Jadi kalau jumlah itu berarti sini sudah sigma anak-anak ya. Ini 50 itu artinya apa? Sigma F. Terus 4.900 artinya sigma F dikalikan X dikuadratkan, kan ada kata jumlah. Jumlah ini sebagai gantinya sigma. Nah, ini maka di sini nggak saya tulis karena sini sudah ada kata-kata jumlah. Nah, terus sekarang kita lihat. Nah, SD kuadrat. Nah, ini kan rumusnya tidak ada akar. Nah, tinggal sigma F dikalikan X min X dikuadratkan dibagi sigma. Tinggal masukkan aja, masuk sini kan. Terus yang ini 50 masuk sini. Ketemu berapa? 98. Nah, ini jadi yang harus dibuat ini tabel dan hitung rata-rata. Nah, kalau ini belum, nggak akan ketemu SD kuadrat ya. Nah, sekarang SD-nya bagaimana? Tinggal diakarkan. Ya sudah ya. Nah, ini diakarkan berarti ketemu 7 akar 2. Terus akar 98 ini kalau kita pecah menjadi 7 akar 2. Nah, ini namanya penyederhanaan bentuk akar. Nanti anak-anak bisa mempelajari lebih dalam lagi. Ini anak-anak ya, untuk materi
SD dan SD kuadrat atau varian dan simpangan ya. Anak-anak silakan, kalau belum jelas ini diputar berulang-ulang nanti video Pak Sanaji ya, sampai jelas ya, kan gitu. Kalau hanya dilihat sekali dok ya anak-anak ya mungkin belum paham, maka harus diputar berulang-ulang ya. Pak Sanaji kan selain video juga menyajikan apa ya, modul kan, maka modulnya juga harus baca ya untuk cek kan. Nah, kita lanjut anak-anak. Nah ini sekarang masuk ke nilai standar anak-anak atau angka baku ya. Angka baku itu disebut juga dengan Yates score ya. Nilai standar angka baku atau disebut dengan Yates score adalah nilai yang menyatakan perbedaan antara besar suatu variabel dengan nilai rata-ratanya. Nilai standar digunakan untuk membandingkan dua hasil pengukuran atau lebih sehingga diketahui keberhasilan dua usaha yang dinyatakan dalam data atau angka dan dirumuskan dengan ini rumusnya. Nah ini anak-anak ya, ini rumusnya, ini Yates score ya. Jadi nilai standar atau angka baku diberi lambang Z. Nah ini asalnya dari Yates score. Itu apa? X min X bar per SD. X-nya apa? Nilai data kan. X bar apa? Rata-rata. SD apa tadi? Simpangan baku. Nah ini. Jadi ini ya. Nah, contoh soalnya tinggal dimasukkan aja ke rumus ya, makanya rumus harus tahu ya. Ini contoh. Nilai rata-rata matematika suatu kelas adalah 7. Diketahui Andi mendapat nilai 6 dan standar deviasi dari ulangan tersebut adalah 0,5. Tentukan nilai standarnya. Caranya bagaimana? Nah, ini tinggal dimasukkan. Nilai standar kan ZA. A itu adalah Andi ya. Nah, XA nilai Andi. Kemudian X bar rata-rata. Udah ada semua. Nilai Andi 6, rata-rata 7, SD-nya 0,5. Sehingga berapa ini? 6 dikurangi 7, 1 kan? Min 1 ya, min 1 bagi setengah. Min 1 bagi setengah itu berapa? Min 2. Nah, itu ya, jadi anak-anak min 1 bagi setengah ya, nilai adalah ketemu negatif 2. Sehingga set itu bisa hasilnya negatif, bisa positif. Angka baku itu tergantung dari nilai yang diperoleh masing-masing individu. Kemudian yang kedua, nah coba ini contoh 2. Nilai standar Budi untuk matematika adalah 1,60. Jika nilai rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah 7 dan standar deviasinya 1,3, maka tentukan nilai ulangan matematika dari Budi. Nah ini jadi yang diketahui nilai standar Budi disuruh mencari nilai ulangannya atau menentukan X. Nah, ini caranya apa? Ini rumus sudah dikonversi anak-anak. Ini per 1 terus kalikan silang gitu kan. Nah ini konversinya menjadi ini. Sehingga X-nya itu jadi apa? X bar tambah Z dikali SD. Jadi untuk mencari nilai individu itu sama dengan rata-rata ditambah apa nih? Angka baku atau nilai standar dikalikan dengan simpangan bakunya. Nah, ini rata-rata kan 7, tinggal masukkan gitu kan. YB-nya dari berapa? YB. Nah, 1,60 ini kan. Nah, ini standarnya. Kemudian simpangan standar deviasi itu atau simpangan bakunya. SD-nya adalah 1,3. Ini caranya bagaimana anak-anak kalau ada operasi seperti ini? Jangan 7 ya, ditambah 1,6 balikan. Jadi kenapa Bapak Sanaji Burung, Pak Sanaji Burung diproses dulu. Jadi aturan operasi kalau ada plus dan kali yang dikerjakan kali dulu, baru ditambahkan, ini dikalikan dulu, baru ditambahkan 7. Nah ini diperoleh nilai ulangan B atau nilai B adalah 9,0 anak ya. Jadi dari rumus ZA sama dengan X bar min dari rumus ZA sama dengan X min X bar per SD itu anak-anak bisa mencari X-nya, bisa mencari X bar, bisa mencari SD. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 ini bisa dicari semua. Biasanya bisa cari terus X-nya, X bar ya. Ini kalau misalnya ini mencari ZB ya, tinggal ini X-nya dipindahkan jadi negatif, berarti X min X bar bagi SD menjadi Y. Mencari SD sama. Kalau mencari SD apa SD? SD berarti ini SD berarti apa? X min X bar dibagi Y dan seterusnya ya. Silakan dari persamaan ini anak-anak bisa mencari ya. Ingat anak-anak ya, kalau coro gampangnya kan kali dipindah dari bagi plus dipindah dari min dan seterusnya itu konsep yang sebetulnya tidak benar ya, tapi itu kan biasanya banyak dipakai karena cara mudahnya ya anak-anak ya.
Oke, kita lanjut anak-anak ke materi yang terakhir ya untuk ukuran penyebaran, yaitu koefisien variasi atau KV. Koefisien variasi atau KV adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Sistem ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata yang terdapat pada suatu data kelompok. Ini biasanya ya, nah, bukan data tunggal. Coba kita lihat. Nah, ini rumusnya anak-anak. KV sama dengan SD dibagi X bar kali 100%. Nah, dengan apa? X bar adalah rata-rata, kemudian SD adalah simpangan satu. Jadi kalau kaitannya dengan data kelompok, berarti rata-ratanya paling penting ya, yang paling mudah ya. Juga data tunggal yang sigma X per sigma F atau per N itu SD-nya simpangan satu. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini tentukan koefisien variasi dari penelitian matematika kelas 12 berikut. Nah, ini tadi soal yang tadi ya. Nah, ini jawabannya bagaimana? Bahasanya ini sudah kita hitung ya. Langkah pertama cari rata-rata, yuk pakai coding ini Pak Sanaji ya. Nah, ini rata-ratanya ya. Ini Pak Sanaji ulang-ulang. Kenapa Pak Sanaji ulang-ulang? Biar anak-anak itu cermat. Jadi soalnya nggak saya ganti anak-anak. Pak Sanaji ulang-ulang tujuannya biar anak-anak tidak bingung. Nah, ini saya ulang sampai berapa kali ini soalnya, sehingga nanti akan jelas ya. Expertnya ketemu ya dengan coding. Ya, dengan coding expert ketemu. Kemudian SD-nya, nah ini banyak mencari SD anak-anak ya, tidak mencari SD kuadrat karena rumus yang dipakai adalah SD. Nah ini sudah kita hitung ya, ini tadi sudah kita hitung gitu kan. Ketemu ini ya, tinggal kita tulis saja, ketemu berapa? 7 akar 2 tadi ya. Nah, hasilnya bagaimana? Kita masukkan rumus anak-anak ya, jelas KV sama dengan apa? SD dibagi X bar, ini rumusnya kali 100%. Nah ini jadi statistika itu sekali lagi anak-anak harus tahu rumusnya dan mengerti keterangan dari masing-masing rumus itu loh. SD itu apa, X bar apa itu betul. Tinggal kita masukkan ya, 7 akar 2 dibagi 7,6 kali 100%. 7 akar 2 itu karo itu dipengke akar 2 gitu. Akar 2 itu 1,4142. Ini setelah kita hitung ketemu 9,89 bagi 26 dikalikan 100%. Sehingga hasilnya berapa ini? 0,13 kali 100%, sehingga hasilnya KV-nya adalah 13,01%. Nah ini anak-anak ya, ini materi Pak Sanaji ya yang sudah saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan sekali lagi saya minta tolong ya, yang belum subscribe, like dan share ke teman-temannya, dan dibaca berulang-ulang anak ya, baca berulang-ulang agar supaya apa, anak-anak lebih jelas terhadap soal-soal yang sudah dibahas. Kalau membaca sekali, jaminan paham itu sangat kecil. Tapi kalau berulang-ulang, dibaca, dicermati, bertanya dengan gurunya, insya Allah anak-anak akan lebih jelas. Oke anak-anak, saya kira cukup uraian Pak Sanaji. Sekali lagi Pak Sanaji minta maaf jika dari awal sampai akhir ada ucapan yang tidak pas, ada menyebut kata kalimat tidak benar. Pak Sanaji minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.